Berikut adalah informasi umum mengenai perseroan. Adapun struktur pemegang saham per 29 Februari tahun 2024 dan struktur kepemilikan anak perusahaan perseroan adalah sebagai berikut. DFS Venture Singapura memiliki 45% dari saham Sonatopas Tbk. Selanjutnya adalah PT Precise Pacific Realty sebesar 35,67%. Bapak Tahir 15,7%. Bapak Ronald Kumala Putra, Pak Hari Wangijaya sebagai Komisaris dan Direktur Perseroan dengan kepemilikan saham masing-masing 0,01%. Selanjutnya masyarakat 4,61%. Adapun struktur kepemilikan anak perusahaan adalah PT Inti Dufri Promosindo yang bekerja sama dengan DFS Limited mengoperasikan toko bebas bea di Bali. Selanjutnya PT Karya Prima Unggulan dengan brand WH Smith dan Travel to Go mengoperasikan toko retail di Bali Airport dan Jakarta. Kemudian PT Sukses Garda Mulia dengan kepemilikan 99,9% dan PT Arta Mulia dan PT Jaya Retelindo yang merupakan anak perusahaan PT Inti Dufri Promosindo masing-masing dengan kepemilikan 99,67% dan 99,9%. Berikutnya untuk slide selanjutnya, informasi umum mengenai perseroan di dalam bidang usahanya. Biro Perjalanan Tour and Travel melalui Sonatopas Tourism Industry atau disebut Sonatur. Yang kedua adalah toko bebas bea, duty free shop melalui PT Inti Dufri Promosindo serta toko retail dan convenience goods melalui PT Karya Prima Unggulan. Selanjutnya mengenai kinerja keuangan dan kondisi bisnis terkini perseroan akan dilanjutkan oleh Finance Controller kami, Pak Andrianto. Dipersilakan. Terima kasih atas waktunya. Selanjutnya kita membahas mengenai kinerja keuangan dan kondisi terkini perseroan. Berdasarkan slide di atas dapat kami sampaikan bahwa jumlah kedatangan di Bandar Udara Internasional I Gusti Ngurah Rai Bali pada tahun 2023 telah mencapai 5,7 juta penumpang. Sedikit di bawah kedatangan pada tahun 2019 sebelum pandemi COVID-19 sejumlah 6,9 juta penumpang. Untuk hal kedua, untuk tahun 2024 sampai Februari 2024 jumlah kedatangan telah meningkat sebanyak 32% dibanding periode yang sama Januari sampai Februari 2023 tahun lalu. Next slide. Sebagaimana dapat dilihat pada grafik di atas, pandemi COVID-19 berdampak signifikan terhadap kinerja perseroan, sehingga perseroan mencatat pendapatan terendah pada tahun 2021 yaitu sebesar 67,9 miliar. Pada tahun 2023, perseroan mengalami perbaikan kinerja seiring dengan meningkatnya aktivitas perjalanan dan kunjungan wisatawan mancanegara ke Indonesia dan Bali pada khususnya. Pada tahun 2023 ini, perseroan mencatat pendapatan sejumlah 707 miliar atau naik 122% dibanding tahun 2022, di mana menjadi catatan bahwa bidang usaha retail dan convenience goods perseroan mencatat pendapatan yang lebih tinggi dari sebelum masa pandemi, yaitu 363,9 miliar di tahun 2023 dibanding 225 miliar di tahun 2022. Hal ini sehubung dengan bertambahnya jumlah wisatawan yang berkunjung terutama ke Bali. Slide selanjutnya. Pada grafik di atas dapat dilihat bahwa per 31 Desember 2023 aset perseroan mengalami penurunan sejumlah 75,6 miliar, di mana penurunan tersebut terutama disebabkan oleh amortisasi aset hak guna perseroan di tahun berjalan. Di sisi lain, liabilitas perseroan juga mengalami penurunan sejumlah 66 miliar, terutama disebabkan oleh berkurangnya liabilitas sewa yang disebabkan oleh pembayaran yang dilakukan perseroan di tahun berjalan.
ekuitas perseroan mengalami penurunan sejumlah 7,5 miliar rupiah, terutama disebabkan oleh rugi konsolidasi perseroan di tahun 2023. Slide selanjutnya. Secara laba rugi, pendapatan perseroan mengalami kenaikan sejumlah 122% dari 318 miliar menjadi 708 miliar. Sebagaimana dijelaskan pada slide sebelumnya, laba perseroan juga mengalami peningkatan seiring dengan peningkatan pendapatan perseroan dari 168,9 miliar di tahun 2022 menjadi 380,9 miliar di tahun 2023. Rugi bersih perseroan mengalami perbaikan dari 48,9 miliar di tahun 2022 menjadi 9,9 miliar di tahun 2023. Untuk selanjutnya saya serahkan kembali ke Pak Budi Setiawan. Baik, saya lanjutkan. Tentang rencana bisnis dalam rangka pengembangan bisnis di luar Jakarta dan Bali, perseroan aktif mengikuti berbagai kegiatan tender di beberapa bandara udara di berbagai wilayah di Indonesia. Pada tahun 2024, yang pertama tahun 2024, kemudian Bandar Udara Internasional Hang Nadiem Batam seluas 245 meter persegi ditargetkan buka pada paruh kedua tahun 2024. Selanjutnya kami juga mendapatkan perpanjangan kontrak di terminal domestik Bandar Udara Domestik I Gusti Ngurah Rai dengan luasan 630 meter persegi. Kedepannya, perseroan juga membuka opsi untuk ekspansi di luar bandara seperti stasiun kereta, halte MRT, downtown shop, dan lain-lain. Kemudian untuk slide berikutnya, sehubungan dengan pergerakan saham perseroan, antara lain bisa dilihat di slide kami bahwa adanya stock split 1:2 pada bulan Januari 2024 yang membuat jumlah lembar saham perseroan yang beredar menjadi lebih banyak. Kedua, meningkatnya angka kedatangan turis mancanegara yang juga meningkatnya aktivitas traveling dari dan ke Indonesia sepanjang tahun 2023 dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Angka kedatangan pada Bali International Airport seperti yang sudah disampaikan juga mengalami kenaikan Februari tahun 2024 year to date sebesar 22% dibandingkan tahun 2023. Laporan rugi laba secara kuartalan kuartal 1 sampai kuartal 3 tahun 2023 yang terus mencatatkan perbaikan kinerja yang dibandingkan tahun-tahun sebelumnya selama pandemik COVID-19. Kemudian perseroan terus melakukan upaya terkait dengan pengembangan usaha. Kemudian slide berikutnya, analisa manajemen terkait pergerakan saham perseroan. Perseroan tidak mengetahui adanya informasi atau fakta material yang dapat mempengaruhi nilai efek perusahaan atau keputusan investasi pemodal, sebagaimana diatur dalam POJK nomor 31 POJK .4 2015 dan peraturan nomor 1E, kewajiban menyampaikan informasi ketentuan butir poin 321 dan 421 lampiran keputusan direksi PT Bursa Efek Indonesia. Perseroan tidak mempunyai informasi, fakta, atau kejadian penting lainnya yang material dan dapat mempengaruhi harga efek perseroan serta kelangsungan hidup perseroan yang belum diungkapkan kepada publik. Perseroan tidak mengetahui adanya aktivitas dari pemegang saham tertentu sebagaimana diatur dalam POJK nomor 11 POJK .4 2017. Selain dari yang sudah diinformasikan dalam paparan publik ini, perseroan tidak mengetahui, tidak juga menerima, mendengar, maupun membaca informasi yang beredar sebagai rumor tentang perseroan maupun tentang personelnya yang beredar di media massa.